berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Dalam topik atau program acara Sulut Bicara dengan topik pengangkatan pejabat di pemerintahan daerah. Dan pendengar, untuk narasumber dalam dialog saat ini sudah ada Dr. Stephen Dandel, MPH, Sekretaris Daerah Kota Manado. Selamat pagi Pak Sekda. Selamat pagi Pak Roy. Dan juga di link Zoom ada Dr. Suni Rumawung selaku pengamat. Selamat pagi Dr. Suni. Selamat pagi Bung Roy, selamat pagi Pak Sekot. Selamat pagi Dok. Oke. Ya, dan pendengar, Anda bisa mendengarkan dialog ini di Pro 1 RRI di 94,5 FM dan juga Anda bisa menyaksikan dialog pada pagi hari ini dengan YouTube RRI Manado, dan juga Anda nantinya bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita line telepon atau WA di 0821 195 83 50 80. Oke, baik pendengar, kita langsung saja kepada topik, yaitu pengangkatan pejabat di pemerintahan daerah. Seperti kita ketahui bersama, seringkali untuk pengangkatan pejabat daerah ini seringkali mendapat sorotan, karena katanya menurut masyarakat itu karena kedekatan pejabat ini dengan kepala daerah, atau mungkin satu warna atau apa itu, sehingga mereka ditempatkan sebagai pejabat dan tidak sesuai dengan keahlian atau disiplin ilmu. Nah, oke, kita ke Pak Sekretaris Kota Manado, Pak Dr. Stephen Dandel. Apakah seperti itu proses atau mekanisme untuk pengangkatan pejabat khususnya di pemerintahan Kota Manado? Silakan Pak. Iya, ya pada dasarnya proses yang kita lalui di setiap pemerintahan daerah itu tentunya ada pagar, ada aturan atau regulasi yang kemudian membatasi dan juga sekaligus juga mengarahkan segala proses yang ada di pemerintahan, termasuk juga dalam mekanisme pengangkatan pejabat di pemerintahan daerah gitu. Nah, khusus untuk Kota Manado, memang satu tahun terakhir ini kita telah menggunakan pendekatan merit system, namanya manajemen talenta. Jadi ini ada dasar aturannya, ada Permenpan nomor 3 tahun 2020. Jadi di manajemen talenta yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Manado itu kita telah membagi 9 kotak yang kemudian nanti seluruh pejabat yang berpotensi itu diplotting di 9 box itu. Nah, 9 box ini itu ada standar penilaiannya. Standar penilaian ini dibuat untuk menghindari tadi subjektivitas. Jadi di 9 box ini itu ada berbagai aspek yang dinilai yang menentukan pejabat itu masuk di box mana. Jadi dari box 1 sampai box 9. Nanti dalam konteks untuk promosi sesuai dengan aturan dari Permenpan itu, mereka yang akan dipromosikan itu yang menduduki box 9, 8 atau 7 gitu.
Kalau mereka sudah menduduki box 9 itu yang paling tinggi, atau kalau tidak ada di box 9, box 8, itu adalah mereka yang telah cukup tour of duty-nya. Jadi sudah menduduki jabatan sebelumnya atau sudah pernah bertugas yang berhubungan dengan jabatan yang akan ditargetkan. Kemudian juga ada penilaian kompetensi, karena setiap pejabat yang nanti akan dipromosikan itu kan harus uji kompetensi. Uji kompetensinya dilaksanakan bukan oleh pemerintah Kota Manado, jadi dilaksanakan oleh BKN Regional 9. Ini nilai yang tertinggi nih. Dari seluruh sistem manajemen talenta, poin tertinggi ada di uji kompetensi ini, nilai uji kompetensi. Baru yang lain itu ada SKP, standar kinerja mereka, periodik diukur, kemudian penghargaan-penghargaan, keterlibatan di berbagai organisasi. Jadi komponen-komponen itu yang disusun kemudian membangun sistem manajemen talenta ini. Nah, ini adalah salah satu sistem yang sekarang di-endorse oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN gitu. Dan Kota Manado adalah kabupaten kota pertama yang menerapkan manajemen talenta di Sulawesi Utara. Sehingga kita tidak lagi kenal istilah seleksi terbuka. Jadi kita mengenalnya manajemen talenta. Jadi mereka ada di kolom 78, box 789 ini yang diusulkan ke BKN untuk mendapatkan pertek, persetujuan teknik, pertimbangan teknis dari BKN untuk dipromosikan. Jadi secara garis besar seperti itu, saya tidak bisa mengomentari praktek di daerah lain gitu. Yang bisa saya komentari adalah bagaimana sistem yang diselenggarakan di Kota Manado. Jadi kalau dibilang ada unsur subjektifnya, maka dengan manajemen talenta unsur subjektif itu berusaha kita kita tekan dengan memasukkan berbagai aspek penilaian untuk mendukung objektivitas dari sistem merit ini. Demikian, Pak Roy. Oke, Pak Sek, berarti kan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang menjadi pertanyaan masyarakat ini sebenarnya sudah mulai terbantahkan dengan sistem merit yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam penjaringan penjabat di pemerintahan daerah Kota Manado. Nah ini, apakah itu memang penjaringan ini sesuai keahlian? Dalam arti begini, kalau memang dia basicnya insinyur kan bisa ke PU, kalau dokter kan di kedokteran. Nah ini, apakah di saat sistem merit ini, misalnya contoh itu pejabat itu bisa memilih beberapa posisi jabatan? Jadi di sistem merit itu ada yang namanya rumpun jabatan. Jadi manajemen talenta itu mengenal istilah rumpun jabatan. Rumpun jabatan itu didasari yang pertama ada latar belakang pendidikan, tetapi juga ditambahkan dengan tour of duty. Jadi mereka pernah bertugas kemana saja gitu. Dalam tugas ke berbagai organisasi perangkat daerah tersebut, mereka membangun skill apa, kapasitas apa yang dibangun di tour of duty tersebut, pelatihan apa yang mereka ikuti selama mengikuti tour of duty tersebut, sehingga kemudian bisa ditarik kesimpulan kalau orang telah mengikuti tour of duty ini, maka kapasitasnya itu tidak hanya bergantung ke latar belakang pendidikannya, karena dia telah mengikuti pendidikan, diklat, teknis lainnya yang notabene itu akan menambah kapasitas manajerialnya. Nah, sehingga kemudian dengan perumpunan jabatan ini kita bisa memploting orang ini cocoknya di jabatan apa gitu. Misalnya bilang insinyur cocok dengan PU, tidak juga. Sarjana hukum cocok dengan urusan yang berhubungan dengan hukum, tidak. Kalau dia dari tour of duty-nya dia lebih banyak kerja di pendapatan daerah, maka skillnya adalah skill yang menyangkut tentang pendapatan daerah dan lain sebagainya. Oke. Jadi begitu. Oke. Kita langsung ke Dr. Sun Rumahung. Mungkin ada tanggapan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekda Kota Manado, Pak Dr. Stephen Dandel. Silakan Pak Sun. Ya, terima kasih Bung Roy. Sebenarnya kalau penjelasan yang tadi sebenarnya itu idealnya seperti begitu. Jadi aturannya sudah jelas, terus kemudian tahapan-tahapan juga sudah jelas. Nah, kadang-kadang praktek di lapangan ya berbeda karena
Mungkin yang lebih penting kan biasanya kan dalam pengangkatan pejabat itu adalah loyalitas terhadap atasan. Dan itu dipakai di mana-mana seperti itu. Bagaimana dia bersikap kepada atasan, bagaimana dia bekerja bisa sesuai dengan kemauan atasan, dan itu sebenarnya lumrah-lumrah saja. Hanya saja kan kejadian di lapangan itu seringkali ada faktor like dan dislike dalam pengangkatan pejabat. Ya, dan kalau yang tadi dijelaskan Pak Sekot, apalagi Manado, mungkin di Sulawesi Utara satu baru kota, kabupaten kota yang pertama menerapkan sistem pengangkatan pejabat dari BKN, itu saya rasa sangat baik dan mungkin juga bisa dijadi contoh untuk kabupaten kota yang lain. Cuma memang lain Padang, lain Ilalang, lain daerah, lain persoalan. Bisa saja di Manado, karena dalam pengangkatan pejabat ini kan ada tim Baperjakat, baik Sekot jadi ketua tim Baperjakat. Kemudian ada wali kota di situ, ada wakil, ada dari unsur BKD. Nah, kalau mereka ini mereka ini satu suara, maka dalam pengangkatan pejabat itu tidak ada masalah. Hanya di kabupaten kota yang lain ada satu daerah yang, ya saya tidak bisa sebut namanya ya, yang tim ini tidak solid, sehingga jadi tarik-menarik terhadap dalam pengangkatan pejabat, dan ujung-ujungnya sampai saat ini pengangkatan pejabat di daerah tersebut menjadi terkatung-katung. Kalau saya ikutin dari media, baik media cetak, elektronik atau media sosial, Manado memang daerah yang termasuk pertama lah dalam melakukan rolling yang besar-besaran, dan saya pikir itu sudah oleh kajian yang matang. Hanya saja memang ya, kalaupun ada suara-suara di luar yang menyaksikan pengangkatan pejabat tersebut, saya pikir itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Yang penting sudah sesuai aturan. Nah, kalau saya lihat sih untuk Kota Manado ya, ini sudah berjalan dengan dalam relnya. Cuma kita lihat saja hasil dari kinerja pejabat tersebut, apakah benar the right man and the right place, atau hanya sekedar untuk mengangkat, tidak untuk melihat dari hasil kinerjanya. Demikian. Oke, Dr. Sun, kalau pengangkatan pejabat itu tidak sesuai dengan keahlian Ya. atau disiplin ilmu, itu dampaknya itu seperti apa di pemerintahan? Kalau dia punya kan ilmu juga itu bisa didapat dari mana saja, bisa dari bangku sekolah, kuliah, bisa juga dari pengalaman, ataupun ada pelatihan, ataupun dia pernah menduduki jabatan yang yang mirip dengan yang diduduki sekarang, gitu, yang fungsi kerjanya kurang lebih sama. Itu sebenarnya bisa sah-sah saja, tapi memang dalam prakteknya memang pasti ada. Saya kasih contoh beginilah, kayak kadis kesehatan kan, orang tahunya bahwa itu harus dari dokter. Nah, ketika ada penempatan pejabat lain di kadis tersebut, otomatis orang-orang akan bertanya-tanya. Kemudian pegawainya yang dibawa mungkin ada rasa tidak hormat, rasa ragu, rasa apa terhadap dari kadis tersebut. Demikian juga dengan pejabat-pejabat yang lain di bidang-bidang yang di unit-unit yang lain. Jadi saya pikir itu boleh saja sih dilakukan, bukan berdasarkan dari dasar ilmu, tapi alangkah lebih baiknya jika penempatan itu berdasarkan dasar ilmu dari pejabat tersebut. Kan banyak juga pejabat-pejabat yang lain, tidak perlu diangkat yang di luar dari keilmuan dari pejabat tersebut. Demikian. Oke, baik pendengar dan juga narasumber,
Kini kita akan coba buka line telepon dan juga WhatsApp atau SMS kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Manado yang ingin berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah ada yang terhubung. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Mungkin boleh dikeraskan sedikit suaranya dan mencari tempat yang Selamat pagi Pak Roy. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak John Simbar Kawangkoan. Oke, silakan Pak John Simbar. Selamat pagi Pak Dr. Stephen Dandel. Selamat pagi Pak John. Shalom. Shalom. Halo. Ya, Pak Dr. Son Rumawung, selamat pagi. Pagi. Iya, Kawangkoan Karu ya. Ya. Jadi saya sependapat dengan Pak Bus ya. Sebetulnya juga yang mau dilantik ini sesuai dengan disiplin ilmu. Ya kan? Kalau perlu ikut proper test. Misalnya sarjana hukum, mau saya di camat, itu soalnya nggak cocok itu. Iya kan? Atau seperti Pak Dokter bilang tadi, sarjana hukum kerja di pendapatan daerah, itu soalnya nggak cocok. Ini menurut saya ya, maaf. Jadi apabila sudah dilantik, menerima orang-orang, jadi bukan cuma orang-orang tertentu yang mau diterima untuk menghadap. Pengalaman saya, Pak Du, ada seorang pejabat, ada orang kaum disabilitas yang pergi menghadap. Dia bilang, oh banyak orang kita. Dia tidak terima. Padahal dia dipilih oleh kaum disabilitas. Bisa tidak mau sebut ya. Jadi sebetulnya menurut saya, kalau semua dilantik, maaf, ini menurut saya, harus terima. Karena kaum disabilitas dengan orang biasa harus diterima. Dan berikut, yang mau dilantik harus harus ada disiplin ilmu, ya. Jadi dengan disiplin ilmunya masing-masing. Jadi saya harapkan juga ya kepada pejabat yang dilantik, jangan karena itu dilantik, karena itu jabatan itu kepercayaan, bukan cuma selama-lamanya. Ada yang dilantik, sama dengan dia punya tuh dunia. Setahun kemudian dia diganti, ya terus jadi lemah dia. Karena itu yang dilantik pergunakan baik-baik itu jabatan. Oke. Karena jabatan itu adalah amanat Tuhan, kepercayaan Tuhan. Jabatan itu Tuhan punya, bukan selama-lamanya. Oke, Iya siap. toh, Pak Dokter? I- Jadi sekali lagi, yang terhormat kepada pejabat-pejabat yang dilantik. Kalau ada kaum disabilitas yang mau menghadap, harus diterima. Ya, mungkin Oke. mereka ada Oke. sumbang saran, ada usul, toh? Ada keperluan kepada mereka. Oke, siap, Karena Pak itu John. saya katakan tadi, jabatan itu adalah kepercayaan. Oke. Tuhan punya. Terima kasih Itu, buat terima Warga kasih buat Pak John Tungan Simbar Rumahmu, di kawan-kawan. selamat. Oke, mungkin di belakang Pak John Simbar ada lagi yang ingin bergabung? Iya, oke, tidak ada. Oke, mungkin kita ke Pak Sekot Manado untuk menanggapi penelpon tadi. Iya, jadi terkait kompetensi gitu kan. Sekali lagi kompetensi sama yang disampaikan oleh Dr. Suni juga bisa dibangun berbasis pendidikan, tapi juga kompetensi bisa dibangun berbasis pengalaman kerja gitu. Dan manajemen talenta yang dibangun oleh BKN, karena manajemen talenta ini adalah sistem yang di-endorse dan dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara, itu menjamin kedua aspek ini, aspek latar belakang pendidikan, tetapi juga aspek experience atau pengalaman, tour of duty dari kandidat yang misalnya akan dipromosikan untuk jabatan tertentu. Ya kita bisa lihat juga di kabinet
merah putih di pemerintahan kita yang ada sekarang. Menteri Kesehatan kita kan ahli tenaga nuklir, bukan dokter gitu. Beliau pengalaman kerjanya adanya di perbankan gitu. Tetapi sampai sekarang sudah kurang lebih mau 4 tahun, beliau masih dipercaya oleh pemerintah untuk menduduki jabatan di mana mengambil keputusan terkait kesehatan. Kenapa bisa begitu ya? Nah, kalau kita tanya terkait kompetensi dan lain sebagainya, ini kan menjadi hal yang debatable gitu. Tapi itu bisa dimungkinkan karena beliau memiliki sistem di bawah, tim di bawah yang solid, yang kuat, yang kemudian bisa mensuplai data, kemudian juga bisa mensuplai intervensi yang cocok sesuai evidence base kepada beliau untuk mengambil keputusan terkait kesehatan. Nah, dalam skala yang lebih kecil juga di level pemerintah kota, pemerintah kabupaten kota, hal ini bisa terjadi. Saya bilang tadi, sarjana hukum, dia waktu apply pertama kali mungkin 20 tahun bekerja di sektor pendapatan kota gitu. Walaupun dia sarjana hukum, dia sehari-hari terlibat di dalam aspek bagaimana meningkatkan pendapatan kota. Artinya selama 20 tahun dia membangun soft skill, pengetahuan tacit knowledge, bagaimana dia bisa membujuk orang untuk membayar pajak dan retribusi tepat waktu gitu. Mungkin dia lebih ahli di sisi situ daripada latar belakang pendidikan sarjana hukumnya. Maksudnya dia bisa beradaptasi dimanapun dia bisa bekerja. Ya. Itu yang disebut dengan tour of duty. Jadi pengalaman yang dibangun ketika dia telah menduduki jabatan-jabatan, baik itu jabatan fungsional tertentu, sehingga kemudian terbangun soft skill-nya. Oke, masih ada sisa pertanyaan dari Pak John tadi terkait penjabat disabilitas, tapi ini kita ada penelpon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bicara, satu-satunya dari Manado. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Cliff dari Motoling Minahasa Selatan. Silakan Pak Cliff. Selamat pagi untuk Pak Dokter bersama Pak Rumawung ya. Selamat pagi Pak. Ya. Kalau Pak Dokter ini Dandel Stephen Dandel kan? Siap Pak Cliff. Kita cuma tahu kemarin Kepala Gugus Tugas itu COVID, Ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota, ya toh? Siap. Tapi sekarang terjadi Sekot Kota Manado. Baik. Memang beredar stigma masyarakat itu, jabatan itu karena politik. Sudah tidak bisa di apa bilang begitu Kang. Itulah rahasia umum. Tapi kalau Bapak bilang itu ada manajemen kalian tadi, orang kata sebagai masyarakat baru dengar toh. Nah, dan kedua, disiplin ilmu itu didapat di pendidikan ataupun pengalaman. Saya setuju dengan Pak Dandel bilang, orang bukan latar belakang hukum, orang harus di bidang hukum. Boleh saja di pertanian, asal dia punya kemampuan, kapasitas, dan juga harus punya disiplin. Karena dia sebagai manajerial kan, bisa mengatur strukturnya itu seperti apa, dan itu harus punya kemampuan apa yang harus dia lakukan. Dan kalau boleh ada target kata gua. Jadi kepala dinas itu punya target. Jangan bilang kan cuma duduk, dia nak tahu kita mau backing. Sebenarnya sama dengan kepala dinas kesehatan. Target utama apa? Menurunkan stunting itu dengan cara seperti apa? Jangan di belakang, tahu kok dan selamanya itu dokter dia mampu. Oke, Pak Cliff mungkin to the point aja Pak. Sebagai masyarakat, tolonglah para pejabat-pejabat yang sudah dilantik, jalankan kerja kalian itu dengan rasa tanggung jawab. Karena ini kata itu yang bilang so ditunjuk, dan kedua dan terakhir, setahu saya jabatan itu adalah hak prerogatif dari pimpinan. Ada sekian persen lah. Jadi mungkin cuma itu yang saya sampaikan. Yang pastinya kinerja harus ditingkatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Cliff di Motoling. Mungkin di belakang Pak Cliff juga masih ada. Kami memberikan satu kesempatan lagi. Oke, sudah tidak ada. Mungkin juga ada WhatsApp, SMS dari... Oke, tidak ada. Oke, kita ke Pak Sun Rumawung dulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak John Simbar tadi dan juga dari Pak Cliff di Motoling untuk menanggapinya. Silakan Pak. Ya, mungkin saya sedikit menanggapi tadi dari Pak Sekot dulu.
Saya kasih contoh seperti kejadian di Bitung. Ketika kita untuk meningkatkan PAD, maka Bapenda itu bikin MOU atau kerjasama dengan kejaksaan untuk menagih dalam tanda kutip terhadap para wajib pajak atau mereka-mereka yang membayar retribusi atau pajak. Nah, jadi di satu sisi bahwa karena tadi ada kasih contoh bahwa sarjana hukum bisa ya, itu satu contoh yang terjadi di kebetulan di Kota Bitung, yang mana seorang kepala Bapenda itu harus benar-benar mempunyai skill yang baik dan mampu bekerja sama juga dengan berbagai sektor sehingga bisa memenuhi pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi itu satu contoh aja. Jadi tidak berarti juga bahwa untuk menduduki satu jabatan itu harus dari disiplin ilmu yang sama. Nah, untuk tadi pertanyaan dari Pak John dan Pak Klik tadi, saya rasa semua pejabat ingin bekerja dengan baik. Semua pejabat ingin bekerja dengan baik. Cuma memang harus terus diingatkan oleh atasannya. Dalam hal ini kalau di dalam lingkup pemerintah kota seperti Kota Manado, sekretaris kota itu harus benar-benar memantau, memonitor kinerja dari kadis-kadis, kepala badan, kepala bagian dan lain-lain. Karena dalam orang yang punya jabatan itu kan cenderung mempunyai kekuatan atau power yang besar. Dalam artian ketika dia sudah menjabat, maka banyak hal yang dia bisa lakukan. Dan yang jadi persoalan ketika hal-hal yang tidak baik yang dilakukan seperti korupsi, ya yang itu harus diantisipasi oleh, kalau di Kota Manado ya Pak Sekot, kalau jadi pemimpin untuk para ASN di Kota Manado harus benar-benar selalu memonitor, selalu mengingatkan mereka terkait dengan kinerja dan ingatkan juga pada mereka untuk tidak melakukan korupsi. Ya, karena sudah banyak pengalaman, apalagi di masa-masa yang lalu Kota Manado banyak kejadian kasus korupsi yang sampai beberapa waktu yang lalu juga masih terjadi. Jadi semoga untuk saat ini atau ke depan itu tidak terjadi lagi. Jangan ada penyalahgunaan dari jabatan tersebut. Demikian, Roy. Oke, baik pendengar dan juga kedua narasumber, sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pakanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro2. Tapi Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.
Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, baik pendengar, masih di puncak Tikala dengan program Sulut Bicara dengan topik pengangkatan pejabat di pemerintahan daerah dengan narasumber Sekretaris Daerah Kota Manado Bapak Dr. Stephen Dandel, MPH, dan juga pengamat Dr. Sun Rumaung. Oke, pendengar, tadi ada pertanyaan dari Pak John bahwa apakah punya peluang pejabat disabilitas, maksudnya masyarakat atau pegawai yang ASN atau PNS yang disabilitas bisa diangkat jadi penjabat. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Sebenarnya sistem kita menjamin hal tersebut. Jadi tahun 2024 waktu dilaksanakan penerimaan calon aparatur sipil negara itu kan ada peraturan yang kemudian mendasari bahwa minimal 22% dari kuota CASN itu diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Nah, karena kalau mau jadi pejabat harus masuk ASN dulu kan. Jadi dari segi perekrutan itu dijamin gitu bahwa ada alokasi untuk penyandang disabilitas untuk masuk ke sistem ke aparatur sipil negara. Nah, ketika dia sudah masuk menjadi aparatur sipil negara, maka level of playing field-nya kan sama gitu. Peluang dan kompetensi yang dibangun sama, sehingga kemudian selalu terbuka untuk bisa menjadi pejabat gitu. Saya juga mengenal beberapa teman yang memang disable yang juga menjadi pejabat kok di pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga dari pemerintah kota. Oke. Kalau dari Dr. Sun Rumaung bagaimana tanggapan terkait dengan pejabat dari kalangan disabilitas? Iya, sebenarnya itu tidak menjadi persoalan asalkan orang tersebut mempunyai, seperti tadi dikatakan oleh Pak Sepo tadi, mempunyai kompetensi ataupun keilmuan ataupun punya skill dalam menduduki jabatan tersebut. Ya, jadi itu saya kira itu tidak menjadi tidak menjadi persoalan. Terus kemudian terkait juga dengan kinerja, nanti kan ada penilaian dalam hal ini. Jadi sekian waktu bisa dinilai, dan itu juga berlaku untuk pejabat-pejabat yang lain dan hanya untuk pejabat yang dari penderita disabilitas. Jadi bisa dengan pejabat-pejabat yang bahwa ada penilaian dalam mereka menduduki jabatan tersebut, ada penilaian. Jadi dari situ bisa kelihatan kalau memang dia bagus ya bisa dipertahankan. Ya. Jadi tidak ada persoalan untuk disabilitas maupun tidak disabilitas. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi teman-teman narasumber kita. Dengan Pak Sabtono di Kombos. Oke, silakan Pak Sabtono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia. Berbicara ASN dan PNS ASN yang sudah kalau bicara ASN ini mesti harus CPNS dulu. Kalau berbicara dulu, ini orang berbicara untuk apalagi mau menuju Indonesia emas, Indonesia kuat. Kembali pada orang pribadi masing-masing. Kalau sudah diangkat CPNS, itu datang dari pribadi itu, bagaimana dia punya skill ini, dia menghadapi, punya tanggung jawab ini, bekerja ini. Ada orang, satu contoh, walaupun dia ini seorang guru
dia hanya guru olahraga, contoh guru olahraga, tapi dia bisa merangkap, mengajar. Satu contoh ringan itu. Jadi kita kembali pada orang pemilih masing-masing yang sudah diberikan. Kalau dia sudah lengkap persyaratannya ini, masuk di BKD, itu kurang tergantung dia tugas dan tanggung jawab. Karena tugas dan tanggung jawab ini adalah amanah. Oke. Amanah ini apa yang kita harus lakukan. Oke, Pak Sabtono, mungkin to the point saja, Pak. Bekerja ini jadi orang profesional. Cuma permasalahan, kalau pas sekarang kau bilang, oh dia dari ini, kau enggak ini, yang sampai mau terjadi kecemburuan. Oh, masa karena begini, ada coba di bidang ini, kok dia mau nggak masuk di sini. Ini yang orang jadi permasalahan. Tapi kalau dia punya skill, punya kemampuan, punya tanggung jawab. Karena baca SMP ini disumpah, ada pikul ini bukan pikul kukis, pikul Al-Quran dan Kitab. Jadi kalau orang betul-betul membangun bangsa ini, menuju ke Indonesia sejahtera dan maju, orang harus lakukan itu. Oke, terima kasih Pak. Coba kalau terang sama SMP, ya perlu kok dia mau biar dia dalam biar patah di dunia stabilitas. Kalau dia punya kemampuan, apa salahnya? Oke. Kan dia punya tanggung jawab. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Pak Sabtono. Nah, ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Angel di Samrat. Apakah dalam pemilihan pejabat ada intervensi dari pimpinan, misalnya wali kota? Oke, langsung saya ke Pak Sekot. Sebelum itu kita nanti ke Pak Dr. Sun Rumawung. Silakan Pak. Iya, jadi dalam sisi manajemen talenta, jadi sekali lagi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini selalu berbasis pada sistem yang dibangun di pemerintah Kota Manado. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab di daerah lain ya. Jadi untuk Kota Manado kita ada manajemen talenta. Saya sudah terangkan tadi bagaimana manajemen talenta itu dibangun, komponen-komponen nilai apa yang dimasukkan di dalam manajemen talenta yang membuat orang itu berhak atau pegawai itu berhak ada di box 789 untuk dipromosi. Apakah masih ada intervensi dari pimpinan daerah untuk menduduki box itu? Ada. Pasti ada, karena pimpinan daerah yang menilai SKP kan? Iya. Iya, kinerja dari yang bersangkutan dinilai oleh pimpinan daerah. Jadi kalau pimpinan daerah merasa bahwa key performance, tadi juga menjawab pertanyaan dari Pak Cliff terkait key performance indicator atau indikator kinerja utama yang diberikan ke yang bersangkutan, karena kita kan tiap tahun pejabat itu harus menandatangani yang namanya perjanjian kinerja. Kita berjanji dengan pimpinan kita bahwa dalam 1 tahun ini kita akan mencapai kinerja A, B, C. Nah kalau dinilai oleh pimpinan bahwa tidak capai kinerjanya, maka pimpinan bisa memberikan nilai tidak baik dong bagi kinerja kita. Jadi dari sisi situ pimpinan daerah masih punya hak untuk menentukan, kalian kinerjanya tidak baik, atau kalian kinerjanya di atas ekspektasi karena target-target yang saya berikan itu bisa tercapai. Berarti ada penilaian kalau tidak mencapai ada penilaian sendiri. Kalau di bawah ekspektasi, kalau sesuai ekspektasi atau lebih berarti ada apresiasi. Iya, itu bagian dari manajemen talenta dan itu juga salah satu komponen yang masuk dalam penilaian. Jadi dari sisi situ saya rasa itu cukup objektif ya, karena terkait dengan apa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan terhadap pimpinan, apakah akan dicapai atau tidak. Nah dari situ ada penilaiannya. Oke, tadi juga ini tidak sempat dijawab terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Sun Rumawung, memonitor kinerja pejabat dari Pak Sekot selaku pimpinan. Iya, jadi salah satu bentuk monitor itu tadi ya, kita ada evaluasi bulanan, sekaligus juga ada evaluasi triwulan. Biasanya kita evaluasi yang tadi, key performance indicator. Tapi dari sisi yang paling tricky sekali bagi ASN itu dari sisi penatausahaan keuangan yang tadi Pak Dr. Suni ingatkan gitu. Bagaimana sering terjadi ada penyalahgunaan kewenangan dari sisi penatausahaan keuangan. Kita menggunakan satuan pengawas intern, dalam hal ini inspektur yang ada di Kota Manado. Ada unsur pengawasan rutin yang dilakukan, pemeriksaan rutin, tetapi juga ada namanya pemeriksaan khusus, pemeriksaan investigatif bila kita menerima laporan adanya kecenderungan untuk penyalahgunaan kewenangan di organisasi perangkat daerah. Jadi dengan sistem itu kita berupaya betul untuk mendeteksi adanya penyimpangan dan juga sekaligus melaksanakan koreksi. Karena berdasarkan pengalaman
standar moral ini apapun yang terjadi itu harus ada dipantau. Oke, jadi untuk pejabat yang ya dalam tanda kutip ya, yang sudah punya tanda merah itu punya peluang untuk menduduki satu jabatan lagi. Maksudnya ketika dia pernah mendapatkan temuan gitu, misalnya ada indikasi dan sebagainya, itu menjadi catatan tentunya. Apakah dia akan menjadi catatan untuk bergeser atau menjadi catatan untuk demosi dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sistem yang dibangun. Tetapi selama pemerintahan dari Pak Wali Kota yang ada sekarang ini, itu kita jarang melihat ada yang didemosi ya gitu ya. Karena memang Undang-Undang ASN yang terbaru sekarang itu betul-betul menjamin bahwa aparatur sipil yang melakukan kesalahan berat yang bisa didemosi. Jadi biasanya tahapannya cukup panjang untuk melaksanakan demosi ini. Jadi ada pemeriksaan khusus dan lain sebagainya. Tetapi kita berupaya janganlah sampai di situ. Sedapat mungkin kita mulai dari pencegahan gitu. Pencegahan dengan membangun standar operasional prosedur yang baku, yang ketat, yang rigid, sehingga kemudian penyimpangan-penyimpangan ini bisa kita ya minimalkan lah gitu. Jadi kalau SOP contoh, semua transaksi harus non tunai. Oh sekarang di Kota Manado kita mau semua non tunai. Masih ada peluang-peluang untuk tunai seperti pengelolaan dana BOS dan lain sebagainya. Tapi kita ke depan akan memberantas yang transaksi non tunai, yang tunai tersebut dan menjadi non tunai, sehingga semua kan terlacak. Kalau dia non tunai dia terlacak kemana perginya. Apakah ini sesuai SOP dan lain sebagainya, sesuai NSPK dan lain sebagainya atau tidak. Nah sehingga kemudian kalau ada penyimpangan dengan keterlacakan tersebut, kita bisa melakukan koreksi kepada OPD atau kepada SOP yang dimaksud. Oke. Baik Dr. Sun dan juga Pak Sekot, Dr. Stephen Dandel, kita akan rehat sejenak sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, masih di program Sulut Bicara dengan topik pengangkatan pejabat di pemerintah daerah dengan narasumber Sekretaris Daerah Kota Manado, Dr. Stephen Dandel, MPH, dan juga Dr. Sun Rumawung selaku pengamat. Dan tadi Dr. Sun Rumawung sempat menyentil terkait dengan korupsi, Pak Sekot. Nah ini bagaimana upaya dari pemerintah Kota Manado agar supaya ini pejabat-pejabat yang nantinya diangkat dan sudah diangkat ini bisa atau tidak terindikasi korupsi atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Nah ini seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado? Iya tadi saya sudah sampaikan gitu. Jadi bentuk yang paling utama yang kita lakukan adalah menyempurnakan NSPK
norma standar pedoman dan kriteria di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kota Manado. Itu kemudian diwujudkan menjadi SOP gitu. Nah, setiap tindakan, setiap keputusan yang diambil di pemerintah daerah itu harus mengikuti SOP dan NSPK ini. Jadi ketika ada panduan, ada pagar kiri kanan yang jelas, maka penyimpangan sekecil apapun itu kemudian bisa secepatnya terdeteksi. Nah, ini penting sekali gitu, apalagi dalam proses ke depan di mana ya kita tahu bersama lah, transfer ke daerah kan mengalami pemotongan gitu, bahwa ke depan nanti pemerintah daerah itu akan mengalami kesulitan fiskal rata-rata semua. Nah, sehingga kemudian efisiensi, kemudian transparansi, akuntabilitas pelaksanaan penatausahaan keuangan itu harus betul-betul terpenuhi sehingga anggaran yang digelontorkan itu betul-betul tepat sasaran. Nah, sehingga kemudian ketika dia tepat sasaran, kinerja pembangunan itu nyata terlihat walaupun ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Nah, bentuk-bentuk penyempurnaan NSPK dan SOP tersebut kemudian harus diuji berulang-ulang lewat pemeriksaan, baik itu pemeriksaan internal lewat inspektorat maupun pemeriksaan BPK atau BPKP gitu. Diuji berulang-ulang terus sehingga bisa diketahui ini kelemahannya di mana, bocornya di mana, masih ada peluang nggak ini kemudian disiasati dan lain sebagainya. Nah, ini tindakan pencegahan utama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Bus lewat WhatsApp, kita ke Dr. Sun Rumawung dulu untuk bisa menanggapi. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Seko terkait dengan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan Kota Manado itu, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Dr. Sun Rumawung? Iya, memang teori itu sudah sangat memungkinkan ya, sangat baik untuk ada kita mencegah korupsi. Tapi memang pengalaman ini bukan saya alami, tapi yang saya tahu dan ini sesuatu yang benar bahwa ketika orang tersebut menduduki jabatan, biasanya itu dalam tanda kutip, tapi mungkin bisa juga tidak terjadi di Kota Manado, mungkin di daerah-daerah lain. Saya tidak menyebut nama, tapi yang saya tahu ada satu daerah yang mengharuskan pejabat tersebut untuk menyetor sejumlah uang agar dia bisa menduduki suatu jabatan. Uangnya tidak kecil loh, bisa ratusan juta. Beberapa waktu yang lalu sampai ada 200 juta, ada 400 juta. Mungkin ada, ya enggak itu juga kalau saya sebut daerahnya. Nah, itu awal dari terjadinya tindak pidana korupsi ketika pejabat tersebut menjabat. Karena otomatis dia akan berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan di awal ketika dia menjabat. Itu yang pertama. Dr. Sun. Yang kedua. Dr. Sun. Ya. Apakah ini permintaan dari oknum atau kepala daerah? Kepala daerah. Kepala daerah langsung. Yang saya tahu ya. Okay. Kemudian yang kedua adalah dalam pekerjaannya ketika dia menjabat, dia bukan cuma diberikan target untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi dia diberikan target untuk menyetor. Bahkan ada satu daerah yang pejabatnya TPP-nya dipotong. Ya, jadi kalau ada TPP kotor yang 90 juta dipotong pajak jadi 76, di-store ke pimpinan sekian juta, 35 juta, 40 juta, itu sekelas sekda. Kemudian ada asisten 48 juta bersihnya tapi dipotong 20 juta untuk store. Itu ada.
Kalau di Manado tidak ada ya Pak Sekjen? Saya berani jamin kalau di Manado tidak ada seperti itu. Tidak ada sama sekali di Manado. Saya datanya bukan kota Manado. Nah, berarti daerah-daerah lain mesti berkaca dari kota Manado ini bukan mengangkat. Iya, makanya tadi saya dengar tadi penjelasan dari itu idealnya seperti begitu. Bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain. Tapi memang ini yang kenyataannya sampai kasus ini pun saya sempat lapor ke KPK. Bahkan sempat melakukan OTT. Iya, sempat melakukan OTT pada saat mereka penyerahan duit, tapi di detik-detik terakhir yang penyerahan duit terakhir tidak terjadi, makanya mereka tidak di OTT. Tapi ini pengalaman loh, ini kejadian nyata, kejadian yang benar-benar terjadi bahwa pejabat-pejabat tersebut ya tanda kutip sengaja diangkat untuk dijadikan semacam ATM, dan ujung-ujungnya ada tindakan korupsi di dalamnya. Jadi kinerjanya udah tidak maksimal lagi karena dia berpikir bagaimana dia akan menghasilkan sesuatu untuk mengganti pengeluaran tersebut, kemudian yang untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan dan setahu saya kasus ini tidak terjadi di Manado. Ini satu daerah yang tapi yang ada di Sulawesi Utara. Oke. Ya, data saya lengkap dan saya sudah berikan kepada KPK. Oke. Ya, jadi itu apa namanya? Kalau tadi penjelasan dari Pak Sekot bahwa pencegahan bagaimana kita meminimalisir tindak pidana korupsi itu sangat baik karena inspektor kan ada APIP. Jadi mungkin mereka diberayakan untuk supaya untuk pencegahan dari tindak pidana korupsi. Oke, mengingat waktu kita akan mencoba menanggapi dulu pertanyaan dari Pak Buts di Batungkas. Ini bagaimana aturan dari Kemenpan itu adalah terkait melarang guru menjabat di eksekutif, tapi kepala daerah ada keengganan untuk bisa mengangkat. Nah, apakah aturan tidak bertentangan? Dan kedua, bagaimana? Apa boleh Baper Jakat atau tim fit dan proper test bisa memperlihatkan hasil seleksi jabatan? Silakan Pak Sekot. Iya, sebenarnya kan peraturan Permenpan itu untuk yang bukan membatasi ya, tetapi sebenarnya dalam upaya untuk menjamin ketersediaan guru, kemudian ada aturan yang kemudian sedikit membatasi seorang guru menduduki jabatan eksekutif gitu. Tetapi sekali lagi aturan itu didasari pada ketersediaan guru gitu. Nah, kalau di Kota Manado guru sudah cukup tersedia, kemudian yang bersangkutan itu kompeten, punya kompetensi, punya juga pengalaman dalam manajerial untuk menduduki misalnya jabatan kepala dinas, ya kenapa tidak? Karena justru itu kan orang yang paling tepat untuk memanage sektor pendidikan. Nah, terkait fit and proper test. Fit and proper test ini kan kalau masih pakai seleksi terbuka ya. Kalau di kita kan sudah pakai manajemen talenta. Manajemen talenta bisa diakses oleh masing-masing ASN. Di sistem di Kota Manado namanya Siladen. Mereka bisa lihat nilai mereka berapa, menduduki box berapa, itu terbuka bagi mereka. Lebih transparan ya. Iya, jadi justru ketika kita membuka manajemen talenta secara transparan, si ASN ini yang harus fight, berupaya supaya dia masuk box 9 dengan peningkatan kinerja, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, uji-uji kompetensi lainnya supaya dia naik ke box 9. Jadi begitu. Oke, pendengar dan juga kedua narasumber, mengingat waktu, kita akan masuk pada closing statement. Yang pertama ada ke Dr. Sun Rumawung untuk closing statementnya. Silakan, singkat, padat dan jelas, Dok. Iya, sesuai dengan topik kita pada pagi hari terkait dengan pengangkatan pejabat, ya saya berharap para pimpinannya yang ada di Kota Manado ataupun ada di kabupaten kota atau tingkat provinsi Sulawesi Utara benar-benar melaksanakan pengangkatan pejabat tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai hanya karena faktor politik atau faktor keluarga atau faktor like and dislike
sehingga ada beberapa pejabat yang seharusnya dia berkompeten, seharusnya dia mempunyai skill, yang seharusnya dia mempunyai ilmu untuk menduduki jabatan tersebut terpinggirkan karena dengan alasan-alasan tadi. Jadi sukses selalu untuk Kota Manado. Saya berharap pimpinan yang ada, wali kota, wakil, dan Pak Sekot bisa jalankan pemerintahan ataupun pengangkatan pejabat dengan baik, dengan transparan, dengan akuntabilitas yang baik, dan yang terakhir jangan korupsi. Jangan korupsi. Demikian. Oke, Dr. Stephen Dandel, Sekretaris Daerah Kota Manado, untuk closing statement. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Roy. Jadi khusus untuk tema kita hari ini terkait pengangkatan pejabat di daerah gitu. Kota Manado selalu berupaya untuk melaksanakan seluruh prosedur pemerintahan daerah itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dan kita sudah menetapkan manajemen talenta. Sekali lagi ini manajemen talenta itu baru diterapkan 1 tahun terakhir. Kita adalah salah satu daerah kabupaten kota yang menjadi pelopor di Sulawesi Utara untuk penerapan manajemen talenta. Kami juga paham masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki, tetapi kita terus berupaya menggunakan sistem merit ini dalam rangka proses pengangkatan pejabat, dan kita berharap dengan sistem ini itu ada keterjaminan dari sisi ketersediaan talenta, dari sisi kompetensi yang sesuai, dan tentunya ke depan nanti dengan sistem merit ini kita berharap outputnya itu kemudian terukur, baik itu dari sisi kinerja pemerintahan maupun capaian-capaian pembangunan yang lahir dari sisi manajemen talenta ini. Dan sesuai dengan harapan dari Dr. Suni tadi terkait aplikasi dari manajemen talenta ini, sekiranya mungkin kemudian ke depan dapat meniadakan atau meminimalkan terjadinya praktek korupsi, itu kita upayakan dengan pembangunan sistem manajemen talenta yang baik. Demikian. Oke, baik pendengar, demikian kita sudah dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, Bapak Dr. Stephen Dandel, MPH, dan juga Dr. Sun Rumawung terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, dan diharapkan sudah bisa menjawab sedikit apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat terkait dengan pengangkatan pejabat di pemerintah daerah. Oke, atas nama kru yang bertugas dan juga saya Roy Pesak mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia